Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM channel D02403. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu memahami konsep dan pencatatan akuntansi pajak. Langsung saja, let's go. Gambaran umum, laba komersil vs laba fiskal. Laba komersil adalah laba menurut prinsip akuntansi PSAK. Laba fiskal adalah dasar pengenaan pajak setelah penyesuaian fiskal. Perbedaan muncul karena perlakuan biaya penyusutan provisi maupun pendapatan yang diakui berbeda antara akuntansi dan peraturan pajak. Laba komersil yaitu dilaporkan di laporan laba rugi sesuai standar akuntansi mencerminkan kinerja ekonomi. Laba fiskal, hasil penyesuaian laba komersil dengan koreksi fiskal dasar perhitungan PPh Badan. Harga pokok penjualan atau HPP perlakuan akuntansi dan fiskal. HPP menurunkan laba saat barang terjual. Komponen persediaan awal, pembelian bersih, biaya produksi, dan persediaan akhir untuk tujuan fiskal hanya biaya yang memenuhi ketentuan perpajakan yang boleh dikurangkan. Perbedaan umumnya yaitu biaya produksi yang belum dibayar, penilaian persediaan, dan biaya overhead tertentu. Penilaian persediaan, yaitu metode FIFO atau LIFO atau WA, atau secara akuntansi fiskal mengacu aturan perpajakan untuk penilaian dan cadangan penurunan nilai. Biaya produksinya yaitu biaya tenaga kerja dan overhead dialokasikan ke HPP. Beberapa biaya overhead dapat dibatasi atau disesuaikan untuk fiskal. Biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense. Biaya yang memenuhi kriteria, biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan dibuktikan bukti transaksi sesuai waktu dan jumlah, tidak dikecualikan oleh Undang-Undang Pajak. Contoh gaji karyawan, sewa kantor yang wajar, beban listrik kantor, dan bahan baku untuk produksi. Gaji dan upah, yaitu termasuk tunjangan yang dibukukan dan dapat dibuktikan wajib potong, lapor dan bukti pembayaran lengkap. Sewaan utilitas, sewa gedung kantor dan biaya utilitas yang dipakai operasional boleh dikurangkan jika wajar dan terdokumentasi. Bahan baku, yaitu biaya langsung produksi yang terhubung dengan HPP, dapat dikurangkan saat barang laku terjual, matching atau prinsel fiskal mengikuti ketentuan. Biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Beberapa biaya yang dilarang atau dibatasi oleh peraturan pajak, biaya yang bersifat keperluan pribadi, denda dan sanksi administratif, pembayaran ke entitas terkait tanpa pembuktian dan beban tertentu yang dikapitalisasi, identifikasi biaya non-deductible penting untuk koreksi fiskal, denda dan sanksi yaitu denda pajak, sanksi pidana dan denda administratif tidak boleh dikurangkan. Biaya pribadi, pengeluaran bukan untuk kepentingan usaha atau mix expense karyawan untuk keperluan pribadi dibentuk sebagai non-deductible. Biaya yang tidak didukung bukti, pengeluaran tanpa faktur atau bukti lengkap harus dikoreksi dan tidak dikurangkan. Berikut adalah diagram aliran penyesuaian dari laba komersil ke laba fiskal. Koreksi koreksi positif menambah laba komersil, misalnya biaya non-deductible ditambahkan kembali. Koreksi negatif mengurangi laba komersil, misalnya insentif fiskal yang diakui sebagai pengurang. Jenis koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi positif atau add back menambah kembali pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan, misalnya denda biaya pribadi. Koreksi negatif mengurangi laba komersil untuk item yang menurut fiskal boleh dikurangkan meski belum diakui di akuntansi, misalnya insentif pajak dan insentif investasi. Koreksi positif yaitu denda dan biaya pribadi, biaya tanpa bukti fiskal, perbedaan penyusunan fiskal vs akuntansi. Koreksi negatif, insentif pajak yang diakui fiskal, klaim pengurangan pajak khusus, dan penyesuaian pembalikan provisi yang boleh dikurangkan fiskal. Perhitungan PPh Badan yaitu langkah perhitungan PPh Badan mulai dari laba komersil, laporan keuangan, tambahan koreksi positif, kurangi koreksi negatif, dan menghasilkan laba fiskal. Tiga, terapkan tarif PPh Badan yang berlaku pada penghasilan kena pajak atau PKP. Empat, kurangi kredit pajak dan pemotongan yang relevan plus pajak terutang. Hitung laba fiskal. Laba komersil dengan tambah penyelesaian fiskal sama dengan laba fiskal. Hitung PKP, kurangi rugi fiskal yang boleh dibawa jika ada, lalu tentukan PKP.
Tiga, terapkan tarif. Tarif PPh badan sesuai ketentuan. Gunakan tarif yang berlaku saat pelaporan atau tarif terupdate. Contoh jurnal perhitungan dan penyajian PPh badan, yaitu satu, mengakui beban pajak. DR beban pajak penghasilan atau expense PPh badan, CR hutang pajak penghasilan liability, dua, melunasi pajak, DR hutang pajak penghasilan atau CR kas atau bank. Tiga, koreksi fiskal yang mengubah laba jika ada add back atau DR beban hapus produksi atau CR penyesuaian fiskal atau akun koreksi internal. Catatan, pastikan dokumentasi pendukung SPP, bukti potong, faktur, kontrak, dan tersimpan untuk audit fiskal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.